pembatasan akses terdapat modal dan kredit, pembatasan akses terhadap modal dan kredit berpengaruh pada pelaku ekonomi UMKM dan sektor formal lainnya. Jika pelaku usaha mengalami kesulitan modal, pertumbuhan ekonomi pada sektor usaha dapat terhambat. Kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan. R&D dapat digunakan sebagai alat inovasi suatu produk. Jika R&D terhambat, kemajuan teknologi dan efisiensi produksi tidak akan tercapai. Nah, itu dulu. Jadi itu dari tingkat kemiskinan ya, R&D itu research and development ya. Kemudian selanjutnya Feby kurangnya keterampilan dan pendidikan di kalangan tenaga kerja. Kurangnya keterampilan dan pendidikan dapat mengurangi daya saing tenaga kerja di pasar global dan menghambat pertumbuhan ekonomi sektor teknologi tinggi. Pengelolaan lingkungan yang buruk dan kerusakan lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang buruk merupakan salah satu tanda pembangunan berkelanjutan yang tidak terrealisasi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Sistem regulasi yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit. Hal ini berpengaruh pada investasi yang terhambat sehingga berdampak pada iklim usaha, ketidakstabilan sosial dan ketimpangan pendapatan. Kondisi ketimpangan pendapatan yang terjadi di mana sebagian besar penduduk tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang ada sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri, yang pada akhirnya pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan. Selanjutnya faktor pembangunan ekonomi. Hanafi, silakan. Faktor-faktor adalah pembangunan ekonomi adalah elemen atau kondisi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan atau wilayah. Faktor ini berkontribusi positif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan produktivitas, dan mendorong sektor ekonomi ke arah pertumbuhan berkelanjutan. Beberapa faktor dalam pembangunan ekonomi antara lain sebagai berikut. Kestabilan politik dan keamanan. Kestabilan politik dan keamanan merupakan lingkungan yang aman serta dapat diprediksi lagi pelaku usaha. Kondisi ini kemungkinan investasi yang lebih besar dan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah yang pro pertumbuhan, kebijakan regulasi fiskal yang bijaksana, dukungan terhadap sektor strategis dan kebijakan perdagangan juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas dan seperti penggunaan jawab perlindungan keanekaragaman hayati dan pengelolaan dari yang efisien. Investasi dalam infrastruktur berkelanjutan. Pemerintah dapat memprioritaskan investasi dalam infrastruktur berkelanjutan seperti transportasi massal yang ramah lingkungan, jaringan listrik yang Saya kembali lagi udah? Belum. Siapa tadi? Belum. Kayaknya
pendidikan dan pelatihan keterampilan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja akan membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan peserta kerja yang berkelanjutan. Ya, selanjutnya April, Alfi, udah Yunda, Peningkatan akses layanan keuangan. Kebijakan untuk meningkatkan akses layanan keuangan terutama bagi masyarakat yang belum melayani dengan baik dapat membantu mengurangi kemiskinan dan mendorong inklusivitas ekonomi. Pengembangan industri hijau. Pemerintah dapat mendorong perkembangan industri hijau dengan memberikan investasi bagi perusahaan yang mengadopsi praktik ramah lingkungan dan teknologi berkelanjutan yang memaksimalkan efisiensi energi dan menciptakan masa lalu. Akses yang memadai terhadap modal dan kredit modal dan kredit UMKM dan sektor informal memfasilitasi investasi dan pertumbuhan sektor usaha yang lebih luas. Investasi dalam pendidikan dan pendidikan kesehatan dan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan sehat dan merupakan program manusia yang penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keadilan sosial dan keadilan teritorial dalam keadilan ekonomi berkontribusi pada inklusivitas pembangunan ekonomi di mana seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dan pertumbuhan ekonomi. saya. Nah, terus sudah kita sampai di faktor pendorong dan menghambat. Ya. Itu sebelahnya kak. Dari mana tadi? Hah? Pulas. Itu masuk soal ya. Hah? Pat. Empat. Apa? Dia sama LKS Nggak ada nama, ini LKS ku. LKS ini. Oh, sialan. Thank you. Dengan Upin dan Ipin. Inilah dia. Terus ke gua. Teman saya itu biasa. Upin dan Ipin kami semua sampai juga. Upin dan Ipin selamanya. Belum dikasih tugas ya? Belum dikasih tugas. Belum kok. Ya,
Bali-bali sih. Sedap kali Ci, iko campah-campah. Makasih FC. Dengan si cakap.